Ya, pemirsa, angka positif rate kasus COVID-19 di DKI Jakarta semakin melejit, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik rem darurat. DKI Jakarta akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar. DKI Jakarta masuk situasi darurat COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat. Mulai Senin depan, DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan lebih ketat. Hal ini sebagai upaya menekan laju positif COVID-19 di Jakarta yang sudah melampaui batas positif rate. Diketahui di DKI Jakarta positif rate mencapai 7%. Angka ini melebihi standar yang ditetapkan WHO yang hanya sebesar 5%. Pemprov DKI mengatakan bahwa mulai Senin seluruh kegiatan perkantoran non-esensial diharuskan untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah dan hanya ada 11 bidang esensial yang tetap berjalan. Selain itu, seluruh tempat hiburan akan ditutup. Tempat wisata seperti Kebun Binatang Ragunan, Monas, Ancol, Taman Kota akan kembali ditutup untuk umum. Kegiatan belajar akan dilangsungkan di rumah dan usaha rumah makan dan kafe diperbolehkan beroperasi tapi tidak diperbolehkan untuk makan di tempat. Kegiatan publik dan kegiatan masyarakat yang bersifat pengumpulan massa tidak boleh dilakukan. Sementara transportasi umum akan kembali dibatasi operasionalnya. Ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan dan akses keluar masuk Jakarta kembali diperketat. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat. Yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Anies Baswedan juga mengatakan rumah sakit di DKI Jakarta sudah alami kelebihan kapasitas sehingga tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Dari Jakarta, Putri Belati, Muhammad Khairuddin, Irfandi, IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan di segmen ini kita akan mencoba membahas topik yang menarik, dampak ekonomi PSBB Jakarta. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Faisal, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Terima kasih Pak Faisal sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dampak ekonomi PSBB Jakarta, dari informasi yang baru sama-sama kita saksikan Pak Faisal, di mana Gubernur Pemprov DKI Jakarta ini kembali memutuskan mulai dari Senin mendatang 14 September akan diberlakukan kembali PSBB total begitu. Dari sisi sentimen, Pak Faisal, menarik juga kalau kita perhatikan dampak dari kenaikan COVID-19 di Indonesia. Di antaranya adalah pada hari ini pasar saham Indonesia mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Beberapa saham-saham perbankan ini mengalami tekanan dan juga seluruh sektor sampahnya juga cukup terdampak. Dan sebelumnya Amerika Serikat, kemudian juga Malaysia, ini juga sudah mengeluarkan beberapa peringatan di mana Amerika melarang warga negaranya untuk berkunjung ke Indonesia, sementara Malaysia ini melarang warga Indonesia untuk masuk ke negara tersebut. Bagaimana Anda melihat kondisi dari pandemi COVID-19 sampai sejauh ini, efek-efek yang ditimbulkan, Pak, terutama dari sisi ekonomi? Ya, saya rasa ini memang sangat bisa dimengerti kenapa kemudian langkah restriksi ini kemudian diberlakukan kembali kalau kita melihat perkembangan sampai dengan hari ini. Yang membedakan mungkin dengan antara Indonesia dengan banyak negara yang lain, itu adalah walaupun kita mungkin sama-sama masih punya tingkat penyebaran yang cukup besar, tapi banyak negara lain itu trennya sudah mulai mengalami penurunan. Jadi sudah melewati peaknya, ya, puncaknya. Nah, di kita ini belum. Nah, inilah yang juga mempengaruhi ketidakpastian terkait dengan penanggulangan wabahnya, terkait juga dengan ekonominya ke depan. Nah, dan itu saya juga ditambah lagi dengan respon baru-baru ini beberapa negara ya yang kemudian melakukan pembatasan lalu lintas dari Indonesia. Jadi saya pikir memang ini harus disikapi dengan memberikan effort yang lebih serius lagi ya terhadap penanggulangan wabah ya, salah satunya diantaranya yang dilakukan di DKI. Ini memang bukan pilihan yang tidak gampang memang ya, karena ada konsekuensinya dalam jangka pendek. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kalau kemudian diberlakukan lagi PSBB yang lebih ketat ya dibandingkan dengan pada masa transisi, tentu saja akan mirip dengan dampak ketika PSBB pertama kali diberlakukan ya beberapa bulan yang lalu. Yeah. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana yang paling akan langsung terkena dampaknya adalah
orang-orang yang bekerja di sektor informal yang banyak bergantung pada mobilitas orang, terutamanya mobilitas orang yang bekerja di sektor formal, ya sehingga orang-orang yang bekerja di sektor informal ini akan mengalami penurunan penghasilan yang saya pikir sangat signifikan. Bahkan mungkin sebagian juga ada yang harus bisa kehilangan penghasilannya sama sekali, apalagi kalau berlangsung lama ya PSBB-nya. Nah, lalu yang di sektor formal juga sama, sektor-sektor yang pasti akan terpengaruh atau mengalami penurunan dari sisi penghasilan karena konsumsinya yang tingkat konsumsi yang tertahan karena adanya PSBB sudah pasti adalah di sektor transportasi, ya, terutama transportasi di darat ini yang saya maksud. Lalu juga beberapa sektor yang karakteristiknya adalah kerumunan, jadi diantaranya adalah industri hiburan, ya. Lalu juga sebagian sektor retail, ya. Jadi ini akan banyak mempengaruhi kinerjanya dari sisi penjualannya karena ada pembatasan. Ya. Jadi ini yang akan kita lihat. Jadi kemungkinan ini akan mempengaruhi juga dari sisi penurunan tingkat konsumsi swasta dan juga tingkat penurunan PDB atau PDRB dalam kondisi kalau kita melihat di DKI Jakarta. Baik, dari sebelum-sebelumnya Pak Faisal, kita juga sudah banyak membahas ini harus sejalan begitu, pengendalian pandemi COVID-19 menjadi fokus, kemudian juga antisipasi terhadap pelemahan perekonomian juga sangat penting dilakukan. Seiring berjalan, ini tidak bisa fokus kepada salah satu saja begitu. Betul. Tapi dari sisi evaluasi Anda selama ini untuk dari posisi pengendalian COVID terlebih dahulu, bagaimana perjalannya sampai sejauh ini? Evaluasi mungkin, Pak Faisal. Iya, kalau kita melihat perkembangan, ya terutama bagaimana perkembangan setelah diberlakukan dilepas PSBB yang awal ya di bulan Juni masuk ke PSBB transisi dalam beberapa bulan terakhir. Nah, tingkat penambahan kasus positif COVID-19 itu malah mengalami akselerasi. Ya memang ini memang bisa disebabkan juga karena bertambahnya tingkat testing ya. Tapi paling tidak ini yang terjadi adalah kita tidak melihat adanya penurunan ya dari sisi jumlah orang yang positif terpapar. Ya, jadi saya pikir wajar kalau kemudian kalau ini dibiarkan berterusan, ya, saya khawatir ini nanti akan berdampak lebih besar lagi, terutama kalau kita melihat dari sisi kapasitas rumah sakit dan juga pusara yang juga hampir penuh ya katanya pada saat sekarang gitu. Jadi memang harus dilakukan. Baik, Pak Faisal menarik. Nanti kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas Pak Faisal, apakah dengan kondisi saat ini kemudian penerapan PSBB total kembali ini akan mempengaruhi Pak untuk pemulihan dari ekonomi Indonesia, terutama di kuartal ketiga di mana pemerintah sangat berusaha sekali untuk paling tidak ekonomi Indonesia tumbuh di 0%. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.